Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Febi Fiandamarah. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Quran Sidki Indralaya. Baiklah, dalam kesempatan yang berbahagia pada hari ini, saya pada hari ini akan memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Mikro Islam yang langsung dibimbing oleh dosen Ibu Uswatun Hasanah ME, yakni tugas ujian akhir semester. Sebelum saya menyampaikan materi saya pada hari ini, yakni yang bertemakan pasar dalam ekonomi Islam, saya akan menjelaskan sedikit tentang pasar ekonomi Islam. Islam merupakan agama yang sempurna, yang mana dari agama-agama sebelumnya telah disempurnakan di dalam agama Islam ini. Karenanya itu, Nabi Muhammad SAW merupakan saudagar yang sangat kaya. Beliau adalah saudagar yang mempunyai sifat siddiq, yaitu jujur. Rasulullah SAW tidak pernah mengingkari janji dalam berdagang maupun membohongi harga pasaran tersebut. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pasar dalam perekonomian Islam. Pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, di mana seorang pembeli datang ke pasar dengan membawa suatu permintaan barang tertentu untuk bertemu dengan penjual yang membawa penawaran barang yang sama. Dari hasil pertemuan tersebut akan menghasilkan tingkat harga dan jumlah barang dalam transaksi. Dalam ilmu ekonomi, suatu pasar dapat diistilahkan sebagai tempat transaksi yang bisa dilakukan di mana saja, yang antara penjual dan pembeli bisa berhubungan secara langsung atau tidak langsung. Berdagang adalah aktivitas yang paling umum dilakukan di pasar. Untuk itu, Al-Quran memberikan pencerahan terhadap aktivitas dalam pasar dengan sejumlah rambu dan peraturan, dengan tujuan supaya dapat menegakkan keadilan untuk kepentingan semua pihak, baik individu maupun berkelompok. Imam Al-Ghazali adalah salah satu ekonom Islam, yang mana Imam Al-Ghazali menganggap bahwa memproduksi barang kebutuhan dasar itu dipandang sebagai kewajiban sosial atau fardhu kifayah. Karena jika sekelompok orang sudah memenuhi kewajiban masyarakat atau memproduksi sejumlah kebutuhan dengan jumlah yang mencukupi, maka akan terpenuhilah kebutuhan masyarakat tersebut. Dan sebaliknya, apabila seseorang tidak bisa mencukupi kebutuhan masyarakat, maka semua orang akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Islam di setiap aktivitas ekonominya mengarahkan mekanisme yang berbasis moral dalam memelihara suatu keadilan sosial, dan yang melatar belakangi itu semua adalah karena adanya ketidakkeseimbangan dalam distribusi yang hampir menjadi dasar utama, baik secara individu ataupun sosial. Baiklah, misalnya kita memasuki fungsi pasar dalam sistem ekonomi. Pasar mempunyai fungsi tersendiri, yang mana dalam fungsi tersebut bertujuan untuk memuaskan perekonomian pasar. Salah satu fungsi dari pasar yakni yang pertama, fungsi pasar adalah menetapkan nilai-nilai dalam pasar. Karena harga merupakan alat ukur suatu nilai dalam pasar. Yang kedua, pasar menyimpulkan
semua produksi itu melalui faktor biaya. Dan yang ketiga, fungsi pasar adalah mendistribusikan suatu produk itu bersangkut paut dengan masalah untuk siapa barang yang dihasilkan. Fungsi pasar yang keempat adalah pasar melakukan pembatasan, yang ini merupakan inti dari penentuan harga, karena pasar akan membatasi tingkat konsumsi yang berlaku dari produksi yang tersedia dengan tujuan agar terjadi keseimbangan suatu harga. Dan yang selanjutnya adalah yang kelima, fungsi pasar adalah pasar juga menyediakan barang dan jasa untuk keperluan di masa yang akan datang. Mekanisme pasar adalah cara bekerja suatu pasar berdasarkan pada sistem tertentu, yakni sistem pasar yang kita kenal saat ini, pasar yang bebas, yang biasanya menggunakan prinsip biarkan ia berbuat dan biarkan ia berjalan. Biarkan ia berbuat dan biarkan ia berjalan. Dunia akan mengurus diri sendiri. Maksud dari perkataan tersebut adalah biarkan sajalah perekonomian berjalan dengan wajar tanpa adanya campur tangan pemerintah. Nanti akan ada suatu tangan yang tak terlihat yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah yang benar. Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan. Tidak boleh ada jarak di antara mereka, sehingga salah satu di antara mereka harus ada yang menjadi yang dominan, antara individu, negara, dan pasar. Harus ada yang menjadi dominan. Dan yang selanjutnya adalah teori ekonomi struktur pasar. Teori ekonomi struktur pasar ini dibedakan menjadi dua, yaitu pasar sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan yang sempurna adalah struktur pasar yang paling ideal, karena sistem pasar ini dianggap dapat menjamin adanya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi. Yang selanjutnya adalah pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah kebalikan dari pasar persaingan sempurna, di mana antara penjual dan pembeli jumlahnya relatif. Terkadang ada pasar yang jumlahnya sedikit, bahkan ada juga jumlah penjualnya hanya satu. Pasar tidak sempurna dibagi menjadi beberapa macam, yaitu pasar monopoli, yang kedua pasar monopolistik, dan yang ketiga adalah pasar oligopoli. Selanjutnya kita masuk ke dalam penentuan harga dalam Islam. Penentuan harga dalam Islam merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Contoh nyata dari ketidaksempurnaan pasar ini adalah karena adanya monopoli dalam perdagangan, baik berupa makanan atau berupa barang-barang. Di abad pertengahan ini, umat Islam sangat menentang praktek menimbun barang dan monopoli, dan menganggap pelaku monopoli itu adalah sebagai perbuatan dosa. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan, ataupun kesimpulan dari materi saya ini adalah pasar merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat, baik masyarakat yang di kalangan kelas bawah maupun kalangan yang berada di kelas atas. Tidak ada perbedaan di antara itu. Semuanya tetap sama. Dalam Islam mengajarkan atau menganjurkan kita untuk berdagang dengan adil, jujur, dan tidak memainkan harga. Ataupun ingin menaikkan harga, maka dengan batas yang sewajar-sewajarnya. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Jika ada yang kurang dari materi ini saya juga mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kondisi badan. Salam 2020.